Martin Paes berpeluang untuk tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, meski perpindahan federasinya masih mandek. Lantas bagaimana caranya? Kiper keturunan Martin Paes sudah menjalani sumpah menjadi WNI. Sayangnya ia belum memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Masalahnya karena penjaga gawang FC Dallas ini terganjal aturan FIFA. Sesuai regulasi, pemain yang pernah membela timnas U21 di suatu negara tidak bisa membela timnas negara lainnya. Nah, Martin Paes diketahui pernah memperkuat Belanda U21 di usianya yang sudah menginjak 22 tahun pada 2021 lalu. Dengan masalah itu, PSSI berencana untuk membawa kasus Martin Paes di CAS. Terkait hal ini, mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan perkara Martin Paes yang belum tuntas sejauh ini. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA, ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani dalam channel YouTube-nya, Hassani S Corner. Hassani Abdul Ghani melanjutkan bahwa saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Martin Paes ditolak atau tidak. Bahkan kasus penjaga gawang berusia 26 tahun ini dilihat masih ada celah. Hassani pun menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA langsung demi menuntaskan masalah Paes. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja, ketika membela timnas Belanda, kelompok umur. Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego, jelas Hassani. Saya kasih saran, belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu, setelah saya telusuri ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar, untuk Martin Paes. Jangan dulu ke CAS, sambungnya. Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya, PSSI harus terus berjuang, dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Kalau ada yang lebih teliti, datang ke FIFA. Bila perlu sekarang terbang ke FIFA, ketemu tim legal. Saya melihat ada beberapa celah dari regulasi yang ada, pungkasnya. Shin Tae-yong tampaknya bisa merasa full senyum setelah anak didiknya, Red, Nova Arianto, mampu membuat Vietnam tetap terlihat mediocre di mata timnas Indonesia. Setelah bertahun-tahun lamanya timnas Indonesia kerap kali berada di bawah bayang-bayang Vietnam di sepak bola. Kini situasi tampaknya sudah berbalik di mana timnas Indonesia secara perlahan keluar dari bayang-bayang Vietnam. Timnas Indonesia terlihat sudah tidak lagi kesulitan mengalahkan Vietnam di berbagai level usia turnamen sepak bola. Rasa inferior yang sempat dimiliki timnas Indonesia kini justru berubah menjadi superior ketika bertemu Vietnam. Teranyar, timnas U16 Indonesia melahap Vietnam dengan skor telak dalam perebutan juara ketiga Piala AFF U16 2024. Berlangsung di Stadion Manahan, Rabu, 4 Juli 2024, kemarin, timnas U16 Indonesia membantai Vietnam dengan skor 5-0. 5 gol timnas U16 Indonesia dicetak Zahabi Goli, 45, dan 79, Daniel Alfredo, 74, dan 83, dan Dava Zaidan, 45-3. Kemenangan pesta gol atas Vietnam membuat timnas U16 Indonesia menyandang juara ketiga di Piala AFF U16 2024. Gelar juara ketiga seakan menjadi obat pelipur lara bagi timnas U16 Indonesia setelah gagal ke final Piala AFF U16 2024. Lebih dari itu, kemenangan telak tersebut juga seakan mempertegas dominasi timnas Indonesia atas Vietnam. Ya, timnas Indonesia secara tidak langsung kembali mampu membuat Vietnam terlihat seperti tim mediocre. Tercatat dalam 4 laga terakhir melawan timnas Indonesia di 3 ajang berbeda, Vietnam selalu kalah. Apesnya lagi, kekalahan yang diderita Vietnam saat bertemu timnas Indonesia terjadi tanpa bisa mencetak 1 gol pun. Sebelum kalah memalukan dari timnas U16 Indonesia dalam perebutan gelar juara ketiga di ajang Piala AFF U16 2024. Vietnam tercatat sudah kalah 3 kali beruntun melawan timnas Indonesia tepatnya pada level usia senior.
Tiga kekalahan beruntun terjadi sejak awal tahun ini ketika timnas Indonesia dan Vietnam bentrok di Piala Asia 2023. Tepat pada matchday kedua babak penyisihan grup, Vietnam kalah tipis 0-1 melawan timnas Indonesia. Gol tunggal yang dicetak Asnawi Mangkualam lewat penalti menjadi pembeda hasil laga Vietnam versus timnas Indonesia. Kekalahan tipis melawan Garuda tersebut akhirnya menjadi awal dari tersingkirnya Vietnam dari Piala Asia 2023. Sebaliknya bagi timnas Indonesia, kemenangan itu menjadi kunci kelolosan bersejarah Garuda ke fase gugur. Tak hanya itu, kemenangan itu nyatanya juga menjadi pembuka jalan kemenangan lainnya timnas Indonesia atas Vietnam. Kembali dipertemukan Vietnam dalam dua laga di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia menang beruntun atas Vietnam. Pada pertemuan pertama, timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu di leg kedua saat bertandang ke My Dinh Stadium, timnas Indonesia menang dengan skor lebih telak 0-3 atas Vietnam. Dua kemenangan beruntun itulah yang akhirnya menjadi kunci penting Garuda mencetak sejarah lagi dengan lolos perdana ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara bagi Vietnam, dua kekalahan beruntun melawan timnas Indonesia membuyarkan harapan mereka untuk lolos lagi ke ronde ketiga. Dan teranyar timnas Indonesia kembali mampu melanjutkan dominasinya atas Vietnam di Piala AFF U16 2024. Meskipun bukan dilatih Shin Tae-yong, namun timnas U16 Indonesia sukses mempertegas supremasinya atas Vietnam. Keberadaan sosok Nova Arianto yang menjadi otak dari strategi timnas U16 Indonesia membantai Vietnam jelas patut diacungi jempol. Apalagi status Nova Arianto sendiri masih sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia level senior. Hanya saja pada kesempatan ini, ia dipercaya menahkodai timnas U16 Indonesia ketika bertarung di Piala AFF U16 2024. Dan kesempatan itu tampaknya dimanfaatkan dengan baik Nova Arianto, salah satunya melanjutkan tradisi kemenangan clean sheet timnas Indonesia saat bertemu Vietnam. Melihat tren di atas, nyatanya sekarang timnas Indonesia berbalik terlihat lebih superior di mata Vietnam. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa timnas Indonesia ingin memperkuat lini komposisi pemain dengan menambah calon pemain naturalisasi baru. Dan satu nama yang mencuat belakangan ini, untuk dijadikan sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang baru, adalah Kevin Dix. Dirinya mampu diharapkan untuk segera bergabung ke dalam skuad Shin Tae-yong. Kevin Dix merupakan pemain berkebangsaan Belanda yang kini tengah membela FC Kopenhagen di Liga Denmark. Ternyata setelah ditelusuri Dix punya darah Indonesia yang berasal dari sang ibunda. Karena dirinya punya darah Indonesia, maka Dix layak masuk ke radar naturalisasi timnas Indonesia, terlebih Kevin Dix juga sudah banyak pengalaman. Dan, ini dia 3 alasan Kevin Dix cocok jadi pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Nomor 1, Dix punya rekam jejak yang bagus. 1. Rekam jejak Kevin Dix. Kevin Dix pernah memiliki rekam jejak yang bagus. Selain ia bermain di Liga Belanda Eredivisie dan Liga Denmark, ternyata awalnya Dix pernah mencicipi Serie A, tepatnya Dix pernah membela Fiorentina dan Empoli. Selama di Fiorentina, Dix merupakan pemain pinjaman, akan tetapi karena performanya apik, bahkan hingga mempengaruhi harga transfer dirinya yang kala itu di musim 2016 sebesar 50,41 miliar. Selain di Fiorentina, dirinya juga pernah